Diktator Rusia, Vladimir Putin, memutuskan untuk mengambil langkah berani setelah gagalnya negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina. Pasukan Rusia dengan putus asa berusaha menerobos maju di Donbas, sementara Vladimir Putin sendiri menciptakan kondisi informasi untuk melanjutkan mobilisasi parsial paksa cadangan guna memperkuat tentara Rusia. Intinya, ini menyiapkan masyarakat untuk mobilisasi baru dengan alasan pelatihan militer bagi cadangan. Kremlin memutuskan melibatkan tentara Belarusia dalam perang melawan Ukraina di barat Belarus. Warga melaporkan adanya pemanggilan mendadak cadangan untuk pelatihan di luar jadwal, yang menimbulkan reaksi luas dan gelombang diskusi di media sosial. Warga Belarusia dipanggil pelatihan mendadak tanpa pemberitahuan. Sebelumnya, saya ingatkan Rusia secara demonstratif menyerang barat laut Ukraina dengan rudal dan drone. Meski begitu, analis The Economist percaya Vladimir Putin terjebak dalam perangkap buatannya sendiri. Peluang pasukannya untuk mencapai sesuatu di Ukraina yang bisa ia sebut sebagai kemenangan semakin menipis. Banyak yang berharap negosiasi damai memberi jalan keluar bagi Vladimir Putin karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memaksa Ukraina menyerahkan Donbas. Namun, kemungkinan itu semakin kecil. Oleh karena itu, Putin memutuskan untuk bertaruh habis-habisan, mengumumkan mobilisasi dan mengerahkan semua sumber daya untuk perang dalam upaya terakhir untuk menang. Nama saya Alexei Peci. Mari bahas topik ini bersama, tapi sebelumnya silakan subscribe, like, dan beri komentar di bawah video ini. Juga ikuti saluran Telegram saya, Peci News. Tautan ada di deskripsi video. Jadi, Project Deep State meyakinkan bahwa tentara Rusia terus melakukan serangan di daerah desa Grisino yang terletak di barat laut kota Pokrovsk di wilayah Donetsk. Dalam 24 jam terakhir, pasukan pendudukan berhasil meraih keberhasilan di sana. Pasukan Rusia berhasil merebut wilayah di desa Resnikovka dan Golubovka, dan akibat kemajuan ini, zona abu-abu pun meluas. Sebelumnya, pasukan Rusia telah merebut ketinggian utama di Mirnograd dan Pokrovsk di wilayah Donetsk, yang secara signifikan memperburuk logistik yang sudah sulit. Saat ini, logistik tetap tidak mungkin dilakukan meski dengan robotisasi. Para penjajah juga mengirimkan kelompok infanteri dan operator drone mereka ke Mirnograd, serta telah menempatkan artileri, peralatan, komando militer, dan markas komando di kota tersebut. Namun, hal ini juga penting. Pokrovsk dan Mirnograd belum sepenuhnya diduduki. Kota-kota ini memainkan peran penting dalam pertahanan sayap Pokrovsk. Jika Rusia berhasil di sana, mereka akan melanjutkan serangan baik ke aglomerasi Slavyansk-Kramatorsk atau ke arah wilayah Kharkiv atau Dnipropetrovsk. Saat ini, angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah utara Pokrovsk dan Mirnograd. Pada saat yang sama, semakin sering muncul laporan bahwa kerugian tentara Rusia mulai melebihi jumlah rekrutan baru. Oleh karena itu, para ahli dari Institut Studi Perang Washington meyakinkan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, sedang menciptakan kondisi informasi untuk melanjutkan mobilisasi parsial paksa cadangan guna menggantikan kerugian yang diderita tentara Rusia di Ukraina. Menurut mereka, persiapan mobilisasi parsial baru terlihat dari undang-undang akhir tahun lalu yang memungkinkan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengerahkan 2 juta cadangan, serta fakta bahwa masuknya tentara kontrak tidak lagi mampu menutupi kerugian di garis depan. Perkiraan intelijen barat menunjukkan pada Januari, jalur perekrutan hanya menambah 9.000 orang lebih sedikit dari jumlah yang hilang tentara Rusia di medan perang. Meskipun pemerintah Rusia menyatakan bahwa para cadangan, yaitu mereka yang bertugas di militer dan menandatangani kontrak sebagai cadangan, hanya akan dikirim untuk menjaga objek-objek vital. Dalam undang-undang, tertulis kemungkinan mereka digunakan di luar Rusia. Selain itu, sejak November, kantor perekrutan militer di seluruh Rusia melakukan perekrutan sepanjang tahun. Pada Desember, Putin menandatangani undang-undang pelatihan cadangan. Dan tentu saja, semua ini menunjukkan bahwa mereka sedang mempersiapkan agar para cadangan ini nantinya bisa digunakan lebih lanjut dalam perang. Saya ingat mobilisasi di Rusia pada September 2022 memicu ketidakpuasan besar dan pelarian ke luar negeri. Sekitar 700-900 ribu orang secara resmi di sana. Para ahli menekankan Putin khawatir kejadian serupa terulang. Laju perekrutan kontrak saat ini hanya cukup menjaga jumlah tentara stabil, belum memadai untuk membentuk cadangan menghadapi serangan musim panas mendatang.
Saya akan mengutip laporan Institut Studi Perang. Putin lama berusaha menyeimbangkan antara senjata dan kebutuhan rakyat. Perlu mencegah ketidakpuasan masyarakat atas mobilisasi besar berikutnya, menjaga laju serangan, serta mempertahankan tenaga kerja di sektor sipil dan industri pertahanan. Ekonomi Rusia yang sudah tegang harus menanggung beban tambahan merekrut tentara kontrak, dasar strategi perang Rusia untuk menguras lawan. Namun, sistem ini diperkirakan akan mencapai batasnya pada 2026. Upaya Kremlin mempersiapkan masyarakat Rusia untuk mobilisasi cadangan baru menunjukkan Putin menghadapi pilihan sulit. Pada 2025, kampanye perekrutan Kementerian Pertahanan Rusia berhasil menarik 423 ribu orang ke tentara, menurut Wakil Ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev. Tahun sebelumnya 450 ribu, tahun 2023 jadi 1,5 juta. Tahun lalu jumlahnya 425 ribu orang. Namun, Putin melibatkan warga Belarusia dalam upaya penakutan psikologis ini. Warga di barat Belarus melaporkan pemanggilan cadangan mendadak untuk latihan di luar jadwal. Dilaporkan bahwa pria-pria di wilayah barat Belarus menerima surat panggilan untuk latihan militer tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pengguna media sosial mencatat bahwa pemberitahuan diberikan dalam 1 hari dan pengiriman ke lokasi latihan dilakukan beberapa jam kemudian. Di redaksi berbagai kelompok investigasi ditekankan bahwa kampanye pemanggilan cadangan sebelumnya tidak disertai reaksi yang begitu aktif. Dalam publikasi disebutkan Grodno, Slonim, dan desa Baranki, di mana menurut penduduk setempat kelompok cadangan sedang dibentuk. Penduduk menyebut banyak orang tua dan perempuan berlatar pendidikan medis di antara yang dipanggil. Salah satu pesan menyebut surat panggilan diberikan pagi-pagi dan sore harinya orang itu sudah dikirim ke lapangan latihan. Dinas Penjaga Perbatasan Ukraina menyatakan tidak ada pergerakan alat militer atau penumpukan pasukan di perbatasan dengan Belarus. Oleh karena itu, pemanggilan cadangan di Belarus oleh militer Ukraina dianggap sebagai serangan informasi dengan tujuan menakut-nakuti warga Ukraina dan mengalihkan sumber daya militer dari garis depan. Ngomong-ngomong, majalah Ekonomis punya artikel bagus, saya sarankan kalian membacanya. Para ahli yakin Vladimir Putin terjebak dalam perangkap buatannya sendiri. Peluang pasukannya meraih kemenangan di Ukraina semakin cepat menipis. Selanjutnya kutipan, banyak yang berharap bahwa negosiasi damai akan memberi Vladimir jalan keluar dari situasi ini karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memaksa Ukraina untuk menyerahkan wilayah. Kemungkinan seperti itu makin kecil. Meski ada perjanjian damai, dampaknya di Rusia bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Menghancurkan rencana Putin untuk masuk ke dalam jajaran SAR terbesar dalam sejarah. Masalah utama bagi diktator Rusia adalah medan perang saat Perang Dunia Kedua. Dari Juni 1941 hingga Mei 1945 tentara merah maju sejauh 1.600 km dari Moskow ke Berlin. Dalam perang skala penuh yang lebih lama antara Federasi Rusia melawan Ukraina, pasukan Rusia di wilayah Donetsk hanya maju sejauh 60 km. Melihat situasi sekarang, Vladimir Putin tak dapat mengubahnya. 3 tahun pertama invasi, Rusia memperkuat tentaranya, namun akhir tahun lalu mulai kehilangan lebih banyak personel daripada yang bisa direkrut. Masalah kedua adalah uang semakin sulit untuk didapatkan. Pengeluaran untuk perang setara dengan 90% defisit anggaran federal bagian lain dari ekonomi menyusut, pembayaran utang meningkat, dan prospek pendapatan minyak tidak menggembirakan. Namun, pada akhirnya para ahli menyimpulkan bahwa agresi militer Rusia meskipun dengan semua ini kemungkinan besar tidak akan berhenti. Federasi Rusia bisa menyerang kota dan jaringan energi Ukraina untuk melemahkan semangat serta ekonomi rakyat Ukraina. Namun, serangan udara kecil kemungkinan membuat mereka menyerah. Putin mungkin mengira Eropa akan meninggalkan Ukraina, tapi dukungan Eropa justru naik tahun lalu. Sebaliknya, harapan terbesarnya mungkin adalah bahwa Ukraina akan mengalami krisis politik atau kehabisan pasukan dan senjata sebelum Rusia. Namun, taruhan Putin atas kehancuran Ukraina selama 4 tahun terakhir selalu gagal dan kini peluangnya makin kecil. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Vladimir Putin menolak berdamai? Putin berusaha memasukkan dalam perjanjian damai pencapaian yang sebenarnya belum pernah ia raih.
Artinya, serahkan Donbas ke saya dan Putin tahu perdamaian di Ukraina bisa sebabkan krisis di Rusia. Ekonomi dialihkan ke jalur militer sehingga bisa bertahan hidup. Dan para tentara yang kembali dari perang sudah pasti akan menimbulkan kekacauan di seluruh Rusia. Itulah mengapa Putin mempertahankan perang demi rezimnya. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like jika episode ini bermanfaat. Anda bisa mendukung saluran YouTube ini secara finansial lewat donasi atau langganan berbayar melalui tautan di deskripsi. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.